Jadi pekerjaan pemipaan, pemasangan kabel, dan lain-lain itu bisa dalam tanda kutip dibiarkan. Kita kembali ke seri mengenai bagian bangunan. Setelah kemarin kita membahas mengenai badan bangunan yang berupa closure, kali ini kita akan membahas badan bangunan yang sebetulnya bersifat menutupi rahasia dalam bangunan. Nah, seperti apa sih? Kita lihat. Mengenai plafon, kita akan bagi menjadi berdasarkan skala ketertutupannya. Bagaimana sih? Jadi pertama, mengingat fungsinya dia itu sebetulnya menutupi sesuatu yang tidak seharusnya kelihatan. Plafon ini pada umumnya bisa kita lihat seperti di sini. Ini plafon gypsum yang solid tertutup, dan ini akan kalau kita lihat ada lampu-lampu, berarti akan ada kabel-kabel, kemungkinan ada pemipaan dan sesuatu yang sebetulnya tidak ingin dilihat, tidak seharusnya terlihat. Jadi material yang solid itu untuk memblok secara visual dari pengguna ruang ke arah atas. Itu pertama. Namun demikian ada juga plafon yang tidak menutupi sama sekali, tapi dia bersifat setengah transparan, semi transparan. Jadi hanya sebagian saja yang tertutup, dan sebagian area tersebut masih terlihat. Jadi memang efeknya sengaja seperti itu, dan jadi seperti agak 3D. Ada bagian yang terlihat, kemudian ada yang bolong, itu teksturnya akan lebih kelihatan. Kemudian ada juga yang memang plafon itu sengaja dibuka, diekspos. Jadi apapun yang ada di situ, itu kelihatan apa adanya. Jalur pipa, jalur kabel, dan lain-lain. Nah, masing-masing mempunyai plus minus masing-masing tersendiri. Seperti apa sih sebetulnya plus minusnya? Seperti ini. Untuk material yang memiliki ekspresi yang lebih solid dan lebih menutup secara keseluruhan, ini positifnya adalah apapun yang di atas sama sekali terblok. Jadi pekerjaan pemipaan, pemasangan kabel, dan lain-lain itu bisa dalam tanda kutip dibiarkan agak tidak rapi, karena toh akhirnya akan tertutup sama sekali, tidak terlihat dari sisi pengguna ruang. Tapi namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah finishing dari material itu tersendiri. Itu perlu dibuat sangat rapi, dan ada teknik tertentu yang harus diperhatikan. Misalnya kita lihat di sini, plafon ini ada di area teras semi outdoor. Jadi kemungkinan terkena air hujan yang terbawa angin itu akan kemungkinan masih bisa terjadi. Jadi bagaimana sih solusinya? Biasanya kalau rekan-rekan perhatikan, janggutannya itu dibuat agak lebih lebar. Kemudian kalau di sini kebetulan dia permukaannya rata dengan si plafonnya. Tapi ada juga di beberapa kasus yang janggutannya dibuat lebih turun. Jadi plafon itu seperti ada perbedaan level. Nah, kalau di sini bagaimana mengatasi untuk perbedaan level yang relatif tidak ada, lebih datar antara janggutan dengan plafon itu dengan membuat tali air ini. Jadi kalaupun ada air yang menetes atau terbawa angin ke arah plafon, itu akan diberhentikan oleh si tali air dan tidak masuk ke area plafon di dalamnya. Kebalikan dari plafon yang tertutup adalah plafon expose. Plafon expose ini bisa dikatakan tidak ada plafon. Jadi sisi bawah dak beton itu apa adanya, atau kalau misalnya lantai di atasnya itu menggunakan metal deck, itu ya tampilannya akan seperti itu, apa adanya.
Nah, untuk plafon expose ini yang perlu diperhatikan adalah karena tidak ada yang menutupi sama sekali, terlihat apa adanya. Pemasangan instalasi itu jadi satu hal yang penting untuk diperhatikan. Jadi tidak bisa dibiarkan menggantung begitu saja, kabelnya menjuntai atau pipa-pipa itu terpasang secara tidak rapi. Pemasangan itu jadi krusial untuk tipe plafon ini. Nah, ini bisa jadi akan berdampak ke biaya pemasangannya, ya, karena memerlukan kerapihan yang ekstra. Jadi ada kemungkinan biayanya akan lebih tinggi. Tapi di sisi lain, tentunya karena tidak ada material yang digunakan untuk menutupi, secara volume dan secara harga dari segi itu bisa dikurangi secara cukup signifikan, terutama semakin luas sisi plafonnya ya. Lalu ada satu lagi jenis plafon yang ada di antara plafon solid dan expose. Ini bisa dikatakan tipe yang agak menerawang gitu ya. Jadi ada sisi yang tertutup, ada sisi yang terbuka. Biasanya ini hanya berupa elemen seperti garis-garis atau bidang yang diperforasi atau material yang memang tembus cahaya misalnya. Jadi ada beberapa tipe. Kalau lebih populernya mungkin bisa dibilang linear ceiling atau grid ceiling yang terlihat seperti rangka-rangka saja sebetulnya, tapi bedanya dia biasa disusun bisa lebih rapat, bisa juga agak lebih renggang, tergantung skala ketertutupan yang mau dihasilkan. Semakin banyak yang ingin ditutupi, tentunya komponen ini akan disusun lebih rapat. Nah, dengan demikian ini berarti akan masih terlihat nih pemipaan, perkabelan, kabel tray, dan lain-lain yang di atasnya. Tapi dengan adanya elemen tersebut, tentunya secara visual akan lebih terbatas ketimbang expose sama sekali. Nah, selain elemen-elemen yang menutupi tersebut, ada juga sebetulnya plafon yang bentuknya seperti membran. Kita tidak melihat sama sekali apa yang ada di atas, tapi material ini bersifat translucent, jadi biasanya akan dikombinasi dengan lighting. Kalau seperti ini, lampunya masih terlihat dari bawah ya. Kalau plafon yang translucent ini biasanya lampunya justru tidak terlihat, dia ada di balik si plafonnya tersebut. Jadi terlihat seperti pendarat, si plafon itu seperti menyala. Nah, ini efeknya akan berbeda satu dengan yang lain, dan tergantung dari ekspresi desain yang mau dimunculkan dari masing-masing alternatif. Sekian mengenai pembahasan kita mengenai plafon. Secara teknologi memang material itu terus berkembang. Mungkin kalau rekan-rekan ada terpikir atau ada ide, ada alternatif, sebetulnya ada plafon ini loh, ada plafon ini juga, boleh share di kolom komentar ini. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut di situ. Sampai jumpa di pembahasan mengenai bagian-bagian bangunan berikutnya. Now you see, now you don't. Now you see, now you don't.